Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada. Kalau hari ini Anda berkata, saya berbuat dosa. Ya, saya berbuat dosa. Tetapi, rasa-rasanya dosa itu tidak berdampak pada diri saya. Buktinya saya masih bisa hidup tentram, nyaman. Azab Allah tidak kunjung datang. Dan rezeki saya masih lancar. Saya masih bisa hidup dengan nyaman di dunia ini, menikmati berbagai kenikmatan. Maka ketahuilah khotul iman, ketika Anda merasa bahwa dosa yang Anda lakukan itu ternyata atau Anda anggap tidak perlu dikhawatirkan, buktinya Anda masih merasa hidup nyaman, tentram, tidak masalah, maka inilah hukuman pertama yang Allah timpakan kepada Anda. Dicabutnya rasa takut dari jiwa Anda. Dipupusnya rasa kekhawatiran akan murka Allah Subhanahu wa taala. Dijadikannya Anda lalai bahwa zat yang Anda langgar perintahnya, Anda langgar larangannya adalah zat yang Maha Agung. Dijadikan Anda buta dan rabun tentang ancaman yang begitu besar yang ada di depan Anda. Salah satu dampak terbesar dosa yang Anda lakukan adalah tatkala Anda lalai akan keagungan Allah. Dan Anda lebih fokus kepada kecilnya perbuatan dosa Anda. Sehingga Anda selalu meremehkan, mengkerdilkan perbuatan Anda. Dampak kedua yang tidak kalah besar dari dampak yang pertama, Anda lalai akan agungnya Allah, adalah tatkala Anda mulai ketagihan dengan perbuatan dosa. Ini sudah biasa, tradisi. Sudah sering. Sampai akhirnya Anda mengatakan, saya tidak lagi bisa meninggalkan majelis yang penuh dengan ghibah namimah. Anda berkata, saya tidak lagi bisa meninggalkan rokok. Berat untuk meninggalkan rokok. Hidup saya menjadi suram kalau tidak merokok. Dunia saya menjadi gelap. Hari saya tidak bisa fokus kalau tidak merokok. Inilah hukuman kedua, yaitu dijadikan jiwa Anda selalu ketagihan dengan perbuatan dosa Anda. Sebagaimana orang yang beriman, orang yang bertakwa, sebagai imbalan Allah kepada mereka atas ibadah dan ketakwaan mereka, Allah jadikan mereka selalu rindu. Hatinya selalu rindu kepada masjid. Hatinya selalu tentram dengan zikir kepada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah itu jiwa manusia akan menjadi tentram? Selalu jiwanya itu terobsesi, berkobar semangatnya untuk beribadah. Itu adalah pahala imbalan Allah Subhanahu wa taala pada orang yang berbuat taat. Sebagaimana hukuman Allah kepada orang yang berbuat maksiat adalah tatkala Anda mulai ketagihan, bahkan merasa tidak mungkin bisa meninggalkannya. Atau bahkan menganggap dosa itu biasa saja. Sudah bukan hal yang aneh. Semua orang melakukannya. Bukan hanya saya. Yang aneh justru yang tidak berbuat dosa. Subhanallah. Ketika Anda melihat orang yang berjilbab, merasa aneh. Aneh. Kok ditutup semuanya? Asing. Ekstrim. Maka itu adalah dosa, itu adalah hukuman kedua yang Allah timpakan kepada Anda gara-gara Anda terbiasa mengumbar syahwat, mengumbar nafsu, mengumbar aurat. Atau bahkan Anda merasa bagaimana bisa ketemu jodohnya kalau dia tidak buka auratnya, dia tidak tampakkan kecantikannya. Subhanallah. Anda menganggap bahwa Anda lebih beruntung dengan bermaksiat dibanding orang yang berbuat ketaatan kepada Allah. Ada lagi yang berkata, bagaimana bisa untung bisnisnya?
Bagaimana bisa maju? Bagaimana bisa besar usahanya kalau tidak menggunakan riba, kalau tidak menggunakan bank? Subhanallah. Taat kepada Allah dia anggap sebagai kegagalan. Perbuatan dosa, kemaksiatan kepada Allah dianggap sebagai kunci kesuksesan. Ada lagi yang berkata, ada lagi yang dengan tanpa malu, tanpa rasa takut, dirinya merasa bahwa dia lebih baik dibanding orang yang menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan tidak supel, tidak modern, gaptek. Kenapa? Tidak bermain game. Padahal game itu sudah menjadi kebutuhan semua orang. Kuper, kurang pergaulan katanya. Kenapa? Karena pergaulannya hanya dengan mahramnya saja, dengan sesama laki-laki saja, dengan sesama wanita saja. Kuper, eksklusif. Subhanallah. Orang yang berbuat baik, taat kepada Allah, dianggap kuper. Sedangkan yang menghinakan dirinya dengan bergaul dengan semua orang, dengan semua lelaki tanpa batas, dianggap itu sebagai modern, kemajuan. Sedangkan yang menjaga auratnya, tinggal di rumah, sebagaimana perintah Allah, qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula. Wahai kaum wanita, hendaknya kalian lebih banyak menetap di dalam rumah kalian. Jangan kalian pamerkan kecantikan kalian seperti yang dilakukan oleh orang jahiliyah dahulu. Orang yang menjalankan perintah Allah ini malah dianggap sebagai orang yang kuper, kurang pergaulan, eksklusif, ekstrim, kaku. Sedangkan dirinya supel, fleksibel, moderat, dan lebih care, peduli dengan orang lain. Subhanallah. Merasa lebih baik dibanding orang yang berbuat ketaatan kepada Allah. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.